Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Bank Sentral dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ada Aziza Fitriani dengan NIM akhir 0064, yang kedua ada Nilma Dwi Setiana dengan NIM akhir 0077, yang ketiga ada Rahazing Indah Suryaning Tias dengan NIM akhir 0081, dan yang keempat ada Maisya Afidya dengan NIM akhir 0110. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam sistem perekonomian modern saat ini, keberadaan lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap stabilitas keuangan menjadi sangat penting. Di Indonesia, Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran yang krusial dalam menjaga stabilitas keuangan. Bank Sentral memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan ekonomi dan moneter yang kegiatannya dapat bertindak sebagai agen pemerintah. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Bank Sentral dan OJK? Yang kedua, bagaimana sejarah terbentuknya Bank Sentral dan OJK? Yang ketiga, ada apa tujuan dari Bank Sentral dan OJK? Yang keempat, apa tugas dan fungsi wewenang Bank Sentral dan OJK? Dan yang kelima, ada apa hubungan Bank Sentral dan OJK? Pengertian Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2004, Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di dalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sejarah terbentuknya Bank Sentral. Jadi, sejarah Bank Sentral dikenal dengan sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian. Pada zaman dulu, alat tukar yang digunakan adalah uang yang memiliki nilai intrinsik sama dengan material yang terbuat dari uang tersebut. Sementara itu, jenis-jenis produk baru dan industri baru sangat potensial untuk muncul. Tapi jika aktivitas perdagangan dan perekonomian akan terhambat karena mengikuti ketersediaan uang logam yang sangat terbatas, kemudian pertama kali ditemukan uang kertas melalui sistem jaminan, yaitu dilakukan oleh badan penjamin dan penyimpan uang yang disebut bank. Pada masa itu pertama kali dimulai terjadi rekayasa dalam sektor industri yang baru ini, yaitu sektor keuangan. Sejak itu negara menyadari bahwa sangat penting suatu bank sentral yang selanjutnya diberikan dengan tujuan untuk memastikan adanya jenis uang kertas yang sama dan berlaku di suatu negara tersebut agar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya karena dijamin oleh suatu negara. Selanjutnya yaitu ada sejarah terbentuknya OJK. Ada 3 hal yang melatar belakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektor industri jasa keuangan, dan amanat UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, sebagai kompromi disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga mengawasi lembaga keuangan lainnya. Slide selanjutnya ada tujuan dari Bank Indonesia. Dalam UU Bank Indonesia secara tegas dinyatakan dalam pasal 7 tentang tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objektif. Bank Indonesia dengan tegas menyatakan yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Pada slide selanjutnya ada tujuan dari OJK. Tujuan dari OJK pada pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Tugas dan wewenang Bank Sentral. Bank Sentral didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya.
Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat mencapai tujuan tersebut. Ketiga bidang tugas tersebut adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Tugas OJK. Berdasarkan pasal 6 undang-undang tersebut, tugas utama OJK adalah: yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berikut wewenang OJK terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi: pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang keempat, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Selanjutnya ada lanjutan dari wewenang OJK terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi: 1. Menetapkan peraturan keputusan OJK. 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur. Ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Wewenang selanjutnya ada terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi: 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, pelindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelolaan statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan. Selanjutnya ada hubungan Bank Sentral dan OJK. Menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Kesimpulan, dari kedua lembaga keuangan tersebut penting karena keberadaannya sangat vital dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan suatu negara. Menurut pasal 39 UU nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri.